Oke, kali ini kita bakalan masuk ke materi aljabar boolean. Di sini udah aku rangkumin beberapa postulat sifat-sifat dari aljabar booleannya. Sini udah ada, teman-teman tinggal nanti bisa print out atau lihat dari PPT. Nah, di sini udah banyak sampai sini. Ini kan ada yang tabel penerapannya. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita punya tabel kebenaran seperti ini, lalu kita diminta menentukan bentuk persamaan outputnya dalam bentuk SOP atau sum of product, itu kita ambil yang Y sama dengan 1, di mana ketika dia 0 berarti dia A bar dan 1 berarti dia A. Kemudian ketika kita diminta bukan SOP, misalnya kita diminta tuliskan bentuk persamaan output dari tabel 1 dalam bentuk POS atau product of sum, berarti kita pakai yang sama Y sama dengan 0, yang ini, yang Y sama dengan 0. Sedangkan ketika kita memasukkan sinyal input, dia itu A, nilai dari logika A itu 0 dan logika A bar itu 1. Jadi berbanding terbalik sama yang SOP atau kebalikannya. Nah, kemudian kita diminta gunakan aljabar boolean untuk menyederhanakan persamaan pada soal nomor A. Kan kita pakai SOP. Ya, terus Y sama dengan 1. Perhatikan baris di mana Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini semuanya ditulis, dijumlahkan tiap ininya. Kan sum of product, jumlahkan yang Y sama dengan 1. Udah. Ini sampai sini aja sebenarnya udah oke. Ini untuk yang A sampai sini. Kemudian yang B, sederhanakan dari A. Kita punya bentuk persamaan ini, kemudian kita diminta sederhanakan menggunakan teorema atau postulat dari aljabar boolean yang di sini tadi, yang ini. Kemudian kita sederhanakan di mana D bar plus D atau suatu input bisa A bar plus A juga itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ini juga C bar plus C sama dengan 1. Nah, yang beda di sini adalah ketika kita yang ini gunakan sifat A bar plus A dot B itu sama dengan A bar B plus B. Makanya dia bisa jadi seperti ini. Itu setelah kita peroleh penyederhanaan bentuk ini, kita bisa menggambar rangkaian gerbang logika dari jawaban soal B. Ini kan, dia seperti ini. Lalu kita bisa buat gambarnya. Ketika menggambar, itu jangan lupa kalau misalnya ada rangkaian yang seperti itu, biar menandakan dia nggak satu jalur. Jadi dia ini sama ini tuh berbeda. Sebenarnya ini untuk memudahkan aja sih dan mempercantik gambarnya. Terus misal mau menuliskan bagian ini juga boleh buat melengkapi gambarnya. Ini kan A, terus C bar di sini. Sini outputnya, di sini output, terus jadi input, terus output. Ini output, ini output.
Jadi gambar aja dari sebelah kiri urut sampai dia Y sama dengan B bar plus A dot C bar plus A bar dot C dot D gitu. Kemudian di sini ada peta kernel atau key map. Ini tuh sebuah map buat apa namanya, memudahkan kita ketika mencari suatu bentuk persamaan. Bisa juga untuk membuktikan bahwa persamaan yang kita di aljabar boolean itu udah benar. Nah, bagaimana cara kita membuat key map tuh? Yang pertama, buat persamaan ke bentuk paling sederhana. Bila dari tabel kebenaran, gunakan SOP. Ini biasanya pakai yang SOP sih. Misalnya kita punya ini tadi kan. Terus pakai yang SOP. Udah kan sampai sini. Habis itu masukkan min term ke key map, sesuaikan jumlah kotak. Maksudnya misal ini kan ada 4 masukan, jadi dia bakalan ada 16 kotak. Terus tulis persamaan lingkari yang sesuai atau pengcoveran. Jadi ntar ada dari 16 itu dilingkari. Terus tulis persamaan hasil pengcoveran. Nanti kita bahas di bawah contohnya. Yang pertama ada key map 2 variabel, dia itu 2 aja. Ada 2 input, A dan B. Dimana dia ketika 0 dan 0 itu A bar dot B bar. Kemudian yang di sini ini A-nya 1, makanya A, terus B-nya 0, makanya B bar. Terus di sini juga A-nya 0, makanya A bar, sini B-nya 1, B. Jadi di sini 1, 1, jadinya A dot B. Nah, buat pengelompokannya, aturan tuh ketika dia key map 2 variabel, 0 kotak terlingkupi itu 0, artinya dia low. Kemudian ketika 1 kotak terlingkupi itu ada 2 variabel output. Misalnya ini kan 2 variabel output. Misal 1 kotak terlingkupi. Sekarang kita lingkupin ini. Aduh, warnanya jangan sama deh. Misalnya ini ya. Nah, dia kan 1 kotak terlingkupi. Bakalan ada 2 variabel output. Yaitu A, B. Kemudian ketika 2 kotak terlingkupi, dia akan ada 1 variabel output. Ini kan yang ini, misal kotak yang ini. Dia kan A bar kali B dot B yang ini. A bar, kita yang A bar B bar dulu, ini A bar B bar, terus ditambah yang ini A B bar. Sehingga dia nanti bakalan plus
A Weber, biasanya Weber. Jadi outputnya dia bakalan satu variabel, yaitu Weber. Sorry, ini salah, kita hapus dulu. Berarti tadi A ber B ber ditambah A Weber sama dengan A plus A ber plus A dibuatkan Weber, sehingga ini Weber gitu. Kemudian yang 4 kotak terlingkup itu semuanya, jadi dia satu atau height. Jadi kenapa dia satu? Karena ntar sini semuanya satu. Jadi aturannya Keymap itu, aturan umum, itu melingkapinya harus posisi horizontal atau vertikal. Jadi misalnya gini atau gini. Kemudian yang dilengkapi itu digit 1 atau yang height-nya. Dan jumlah digit 1 itu pangkat 2n. 2 pangkat n. Misal 2 pangkat 0, 1, terus 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Maksudnya itu, kita punya ini, berarti ini tadi enggak ya. Di sini kita ganti aja namanya ke 1. Nah, yang dilingkupi itu hanya yang 1. Ini 1. Yang 0 tuh jangan dilingkupi. Aturannya yang dilingkupi adalah yang 1, dan dilingkupinya itu secara vertikal maupun horizontal. Nggak boleh silang. Terus sini ada yang keymap 3 variabel. Contohnya ada ini. Jadi kalau misalnya 3 variabel tuh dia contohnya bentuknya gini. A-nya di bawah, B-nya di sini, bisa juga A-nya di atas, B-nya di bawah. Terus dia gini, satu terlingkupi, ini satu terlingkupi. Aturannya sama, mirip-mirip sama yang keymap 2 variabel input. Kalau misalnya di sini tuh yang benar-benar sama mereka, dari keymap 2 variabel, keymap 3 variabel, keymap 4 variabel, itu dia melingkupinya harus posisi horizontal dan atau vertikal. Jadi horizontal atau vertikal, nggak boleh silang. Kemudian yang dilingkupi itu harus yang 1. Misalnya dia ada 0, itu nggak usah dilingkupi, cukup yang 1. Dan yang dilingkupi itu bilangan kelipatan 2 pangkat n. Misal 2 pangkat 0 itu kan 1, boleh nih 1 doang dilingkupi, boleh. Tapi kalau 3 gimana kak? Kalau misalnya ada 3, itu nggak boleh. Jadi bolehnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Atau bilangan 2 pangkat n. Nah, di sini misal satu kotak terlingkupi, berarti ada 3 variabel output. Ini kan
berarti A, B, C. B sama C-nya bar. Kemudian ini panahnya kurang tepat ya. Nah, kemudian ketika dia dua kotak terlingkupi, misalnya di sini aku punya gini, terus kita lingkupi gini, dia bakalan ada dua variabel output. Kita coba tuliskan di sini. Ini kan berarti A, B, C ditambah A, B, C bar. Jadi A, B, C plus C bar, makanya A, B. Dua variabel output kan. Terus kalau misalnya 4 kotak terlingkupi, dia itu bakalan satu variabel output. Misalnya aku punya di sini 1, 1, 1. Terus dia dilingkupi. Ini bakalan jadi A bar, B bar, C bar, D bar ditambah A bar, B bar, C. Ini sampai C doang ya. Tambah A bar, B bar, C ditambah A bar, B, C ditambah A, B, C bar. Itu sama dengan A bar, B bar, terus ditambah A bar, B. Ini jadinya A bar. Gitu. Kemudian ini contoh pengcoveran ya tadi. Udah disebutin misalnya ini 2, ini 1, ini 1, terus ini langsung 4. Jadi nggak boleh disilang gini atau disilang gitu. Terus kalau misal ada yang di samping gimana kak? Ini tuh juga bisa kita kan gini kan, tuh ini di sini ada 1, di sini ada 1. Boleh juga kita covernya tuh gini, ini sama ini gitu, ini boleh. Atau misalnya dari sini ke sini, wait, dari sini juga boleh. Misalnya atas bawah juga boleh, kalau misalnya sini terus sini, tapi kotaknya ada yang 4. Kalau ini kan bisa langsung gini kan. Kemudian di sini ada key map 4 variabel, kurang lebih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dan ingat, melingkupinya itu harus posisi horizontal atau vertikal. Kemudian yang dilingkup itu hanya digit 1. Dan yang dilingkupi itu bilangan
kelipatan 2 pangkat N. Misalnya di lingkup itu 1, terus 2, 4, 8, 16 dari yang satu itu. Ini misal ya, yang dilingkupi 8. Ini. Terus ini yang dilingkupi 4. Ini yang dilingkupi 2. Berikutnya ada don't care. Itu kondisi di mana ada beberapa kombinasi variabel input yang tidak selalu dapat dinyatakan nilai outputnya. Keadaan tersebut bisa berlogik 1 atau 0 yang disimbolkan dengan tanda X atau D kecil. Kegunaan don't care pada penyederhanaan fungsi dapat dinyatakan pada fakta bahwa dapat diset dengan logik 1 atau 0 berdasar kegunaannya untuk format kelompok logik 1 yang lebih besar. Misalnya di sini ada Y sama dengan A bar dot B dot D plus B bar dot C bar dot D. Ini tuh tanpa don't care. Ketika dia menggunakan don't care, dia menjadi lebih sederhana, yaitu A bar dot D ditambah C bar dot D. Jadi misalnya don't care tuh ini. Ini tabel kebenarannya. Terus ada yang di don't care, ini don't care. Ini don't care, I don't care. Terus ketika di bagian sini, sebentar. Nah, dia nanti bakalan yang dilengkup itu ini. Kemudian ini. Udah, itu 2. Ini don't care, ini don't care. Ini masih bisa tetap ikut. Yang tadi itu ini berarti dia bisa gini. Melingkupinya, ini juga bisa ini. Biar dia lebih sederhana. Di sini ada contoh soal dari Kimep. Tabelnya itu sama kayak yang di tabel sini, tabel kebenarannya. Jadi pasti Y-nya itu hasil akhirnya yang ini. Ketika kita menemukan tabel kebenaran seperti ini, lalu kita akan menggunakan Kimap dari soalnya ini. Nah, kita lihat, kita bikin bagannya dulu seperti ini. Di sini bisa AB, terus ini CD, terus ini A bar, B bar tuh maksudnya dia nilainya 00. Kalau C bar, D bar tuh nilainya 00. Ini 01. Jadi di sini A bar itu 0, B bar itu 0, C bar itu 0, D bar itu 0, A itu 1, B itu 1, C itu 1, D itu sama dengan 1. Ketika kita sudah tulis di sininya, kita lihat di sininya. Ketika dia ini kan 0 0 0 0, misalnya kan ini 0 0 0 0 dia 1, terus di sini ada 0 0, terus 0 1, ini kan 1, terus ini yang ketiga dia kan 0 0 1 0 0 0 1 0 yang ini. Kemudian ada 0 0 1 1 0 0 1 1, dia yang ini. Kemudian kita lingkupi.
I'm so sorry, belum dilengkapi, kita tulis dulu semuanya. Jadi urutannya itu kita bikin bagannya, terus A B C D di sini juga bisa tulis 00 01 10 11 atau kayak gini juga boleh. Kalau misalnya yang ditulis itu dia kan misal ini AB, ini CD, terus ini 00 01 10 11 juga boleh. Sini gini ya. Terus kalau ini 00 01 sini 10 terus 11 gini juga boleh. Terus kita bikin tabelnya. Jadi kan tadi ini kan ini sini tadi 1 1 1 terus ini 1 yang ini terus yang ini 0 1 1 1 0 1 1 1 yang ini besar. Kemudian yang ini yang ini 1 0 0 0 1 0 0 0 ini, kemudian 1 0 0 1 ini, kemudian 1 0 1 1 1 0 1 1 yang ini, terus ada 1 0 1 1 udah 1 0 1 0 1 0 1 0 tuh ini, terus ada 1 1 0 0 1 1 0 0 dan 1 1 1 1 nah ini. Nah buat pengelompokannya ya kan ada ini, kemudian ada ini, sama ada ini. Ini harusnya hasilnya sama sih kayak yang pakai aljabar boolean. Maaf, buat yang urutannya itu ini satu-satu dulu, bener yang ini, jadi dia bakalan yang satu-satu dulu baru 1 0 yang ini juga. Jadi ntar dilingkupinya sama kayak yang bagian, jadi ketentuan tabelnya tuh udah saklek ya temen-temen. Buat yang ini tuh nanti urutannya 00 01 11 10.
11 baru 10. Jadi tabel ketentuannya itu udah kayak gini. Tapi gambarnya bisa pakai yang variabel atau langsung logikanya. Ini 11 10. Urutannya 00 01 11 baru 10. Ini sama kayak yang ini. Berarti sini 1. Satu. Jadi kita bisa juga tulis 0. Tapi biasanya biar lebih memudahkan nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dilengkupin. Sini dilengkupin. Dilengkupinnya bisa juga ke bawah sini, kan boleh. Ini juga dilengkupin. Nanti rasanya sama kayak yang ini. Ini dilengkupin ke atas, boleh. Ini terus ketemu yang ini bagian sini. Nanti bakalan sama hasilnya kayak yang sebelah sini. Nah, pengelompokannya itu yang pertama ada kotak 3 dan 7. Jadi pembacaan kotaknya itu di sini dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Di sini ada 3 dan 7 yang ini. Nah, kan ini kan A bar, B bar, C D ditambah A bar, B, C D. Nah, kita pakai seperti ini. Dapatlah A bar, C D. Kemudian yang ini 9, 10, 9, 10, 13, 14. Kita dapat nilainya A dot C bar. Kemudian ada kotak 1, 2, 3, 4. Terus boleh juga kan dilengkapi yang sini, barang sini. Jadi anggap aja dia kayak apa ya, pokoknya sini sama ujung sini itu nyambung, terus ujung sini sama ujung sini itu juga boleh nyambung. Nah, nanti diperoleh hasilnya bebar, sehingga ianya sama dengan kotak lingkup pertama ini ditambah lingkup yang kedua ditambah lingkup yang ketiga ini. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buat keymap tadi apa aja? Yang pertama, ketika kita menemukan tabel kebenaran seperti ini, outputnya cari yang 1 semuanya, terus di substitusi, dimasukin ke dalam tabelnya. Ini saat yang berlogika 1 semuanya. Terus kalau misalnya pakai A, B, C, D itu sini pakai variabel juga, itu sebenarnya memudahkan kita ketika membaca tabel kebenarannya. Ini sama memudahkan ketika mencari persamaannya. Kalau misalnya dia ini 00 kan kita harus di sini kayak 00 tuh A bar, B bar atau C bar, D bar gitu kan. Misalnya dia udah bentuk ini, dia memudahkan ke persamaannya sih. Tapi emang kalau misalnya di bagian tabelnya sebenarnya mudah juga. Tapi kalau misalnya 00 kan dia langsung lihat. Gitu teman-teman. Kemudian dilengkapi, ingat nggak boleh menyilang, harus horizontal atau vertikal. Dan sini nyambung sini boleh, atau sambung sini nyambung sambung sini boleh. Dan yang dilengkapi itu cuma 1, berkelipatan 2 pangkat n. Misal 2 pangkat 0 kan 1, boleh tuh 1 doang dilengkapi. Terus 2 pangkat 1, 2 yang dilengkapi. 2 pangkat 3, 4 dilengkapi. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Ini 8 dilengkapi. Terus 2 pangkat 2, 4 dilengkapi. Kalau misalnya 2 pangkat 4 berarti 16, ini 1 dilengkapi 1 kotak. Jarang terjadi sih. Yang nggak boleh tuh 3. Jadi kalau misalnya ada 3, itu lingkupin aja 2, terus lingkupin 1.
Kalau enggak kayak misal ada sini satu gitu, ini boleh di sini gini. Itu teman-teman, terima kasih.